Terima kasih atas kehadirannya pada seminar kesehatan Living Well yang berkolaborasi dengan SNI Klinik pagi hari ini dengan tema transformasi bedah katarak dan penggunaan laser untuk meningkatkan akurasi dan keamanan. Baik, mungkin sebelum kita mulai, saya mau membacakan sebuah pantun dulu, biar kita lebih semangat ya Bapak Ibu ya. Ke Kota Padang beli pepaya. Jangan lupa singgah makan ketupat. Selamat datang para hadirin semua, semoga seminar hari ini bermanfaat. Baik, selamat datang kami ucapkan sekali lagi kepada para hadirin seminar dan webinar kesehatan Living Well yang berkolaborasi dengan SNI Klinik Singapura dengan topik transformasi operasi katarak, penggunaan laser untuk meningkatkan akurasi dan keamanan. Selamat datang juga kami ucapkan kepada pembicara kita hari ini. Sudah ada Dr. Sutanto Tanaka, M.Biomed, CFP, dan juga Dr. Errol Chan, Senior Konsultan Ophthalmologi Singapura. Baik, sebelum kita mulai izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Widya Arianti yang akan menjadi host pada siang hari ini. Dan saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Yang pertama pembukaan oleh MC saya sendiri. Lalu yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga doa. Yang ketiga kata sambutan oleh CEO Founder Living Well Ibu Merlin Yuita. Lalu yang keempat penyampaian materi oleh narasumber kita Dr. Sutanto Tanaka dengan subtopik cara mengenali gejala dan penyakit mata yang bisa menjadi petunjuk masalah lebih serius, dan juga Dr. Errol Chan dengan subtopik penggunaan laser untuk meningkatkan akurasi dan keamanan bedah katarak. Selanjutnya sesi tanya jawab. Berikutnya pemberian sertifikat penghargaan dan foto bersama, dan terakhir penutup atau makan siang bersama. Baik, kita memasuki acara yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para hadirin kami mohon untuk berdiri. Baik, sebelum acara kita mulai, kami minta kepada seluruh hadirin untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kepada para hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Acara berikutnya yaitu kata sambutan dari
CEO founder Living Well, Ibu Merlin Yuwita. Kepada Ibu Merlin Yuwita kami persilakan. Boleh tepuk tangannya Bapak dan Ibu sekalian? Baik, selamat pagi semuanya. Kurang keras suaranya. Selamat pagi semuanya. Ini kan habis makan dessert nih, harusnya semangat ya semuanya. Udah ada kopi, teh ya kan. Selamat pagi semuanya. Asik, baik. Saya ingin mengucapkan selamat datang ya kepada para hadirin yang ada di seminar kita hari ini, para hadirin yang hadir di tengah-tengah kita dan juga yang ada di online. Selamat datang di acara seminar kesehatan kita yang berjudul Transformasi Bedah Katarak dan Penggunaan Laser untuk Meningkatkan Akurasi dan Keamanan. Pertama-tama pastinya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada teman saya, Dr. Sutanto Tanaka, yang akan menjadi pembicara kita hari ini. Dan juga selamat datang, welcome Dr. Errol Chan from Singapore. Please clap first. Dr. Errol Chan, first time coming to Medan. I hope that he's enjoying your time in here. I hope so. Okay. Pastinya saya ingin memperkenalkan diri juga ya kan kepada para hadirin hari ini. Terima kasih juga sudah hadir meluangkan waktu hari Minggu hari ini bersama kita acara kolaborasi antara Living Well Care dengan ASEAN Clinic. Saya selaku CEO dan founder dari Living Well Care, Merlin Yu, pastinya sangat menghargai ya Bapak Ibu yang ada di sini, yang di offline dan di online juga. Baik, sedikit mengenai Living Well Care ya. Kita itu adalah perusahaan jasa konsultasi medis. Kita membantu masyarakat, bukan saja masyarakat Indonesia namun global yang ingin mencari pengobatan, mencari dokter yang tepat dan di rumah sakit yang berstandar global. Dan hari ini Living Well Care kita berdiri pada tahun 2014 hanya di bidang estetik. Semenjak COVID kita sudah merambah di bidang medis dan dengan sangat bangga saya bisa mengatakan bahwasannya Living Well Care sekarang menjadi jaringan terluas yang terhubung sampai ke 13 negara. Saya boleh minta dong tepuk tangannya ya. Jadi kita bukan hanya melayani di rumah sakit Indonesia seperti Regina Maris, Columbia Asia, kita juga melayani sampai ke negara Malaysia, Singapura, Turki, Dubai, Iran, Cina, kita juga punya India, Korea Selatan sampai ke Mesir. Dan hari ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita dari Singapura, ASEAN Clinic dengan Dr. Errol Chan. Dan pastinya juga ya misi dan visi kita di Living Well Care ini pastinya kita ingin membantu memberikan informasi terupdate mengenai medis, mengenai perkembangan pengobatan yang ada dan pastinya membantu menjembatani masyarakat untuk mencari pengobatan yang handal. Untuk itu mungkin saya memutarkan 1 menit video mengenai Living Well Care. Silakan. Living Well Care adalah penyedia layanan medis terpadu yang bertujuan membantu pasien mendapatkan akses ke perawatan kesehatan terbaik di rumah sakit ternama di berbagai negara. Dengan pengalaman yang luas, Living Well memastikan setiap pasien mendapatkan layanan profesional, solusi yang sesuai dan dukungan penuh selama perjalanan medis. Living Well Care memastikan layanan medis yang komprehensif termasuk rekomendasi pengobatan berkualitas dan dokter spesialis terbaik, konsultasi jarak jauh dengan lebih dari 2.500 ahli bedah internasional, bantuan perjalanan seperti visa, penerjemah, pemesanan hotel dan transfer bandara, penyediaan makanan atau kebutuhan khusus lainnya, layanan pesawat medis dan pembaruan kondisi pasien untuk keluarga, dan opsi pembayaran melalui asuransi. Living Well telah bermitra dengan lebih dari 80 rumah sakit terkemuka di 12 negara, dari mulai rumah sakit di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, India, Cina, Turki, Korea Selatan, Dubai, Mesir, Iran hingga Taiwan. Dari diagnosis hingga pemulihan, Living Well mendukung dengan 20 fokus pengobatan. Living Well Care berkomitmen memberikan solusi kesehatan global terbaik bagi pasien. Dengan layanan yang profesional dan jaringan rumah sakit yang luas, Living Well akan memastikan perjalanan medis pasien berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Living Well, living for healthier tomorrow. Seperti
seperti yang saya sebutkan, kita punya visi dan misi. Yang pastinya misi saya adalah saya ingin meningkatkan kesadaran kita masyarakat Indonesia akan pentingnya menjaga kesehatan. Lebih baik kita menjaga daripada mengobati, dan pastinya dengan ada acara seminar webinar ini masyarakat bisa sadar dan mungkin bisa mendeteksi jika adanya mungkin simptom-simptom yang akan mungkin akan membuat kita sakit ataupun menuju mungkin ada deteksi penyakit yang akan diderita. Jadi pastinya akhir kata semoga acara seminar dan webinar ini sangat bermanfaat untuk kita semua, dan pastinya jika ada kata-kata ataupun acara yang kurang berkenan hari ini, saya ingin meminta maaf terlebih dahulu, dan pastinya harapan saya ingat selalu menjaga kesehatan, jangan sampai kita sudah sakit baru mencari dokter. Bagusan kita mencari Living Well Care karena konsultasi gratis di Living Well Care tanpa dipungut biaya. Seperti, terima kasih. Dan seperti yang tadi saya bilang, bagusan kita menjaga terlebih dahulu karena kesehatan itu mahal. Ya Bapak Ibu, ya kesehatan itu sangat mahal. Dan semoga misi kita dan moto kita tercapai, Living Well Care, Living for Healthier Tomorrow. Terima kasih Bapak Ibu, saya harap semua menikmati acara hari ini. Baik, terima kasih atas sambutannya kepada Ibu Merlin Yuwita selaku CEO Founder Living Well. Selanjutnya adalah saya akan membacakan sedikit profil dari narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Sutanto Tanaka, M. Biomed, CFP. Beliau adalah seorang dokter dengan pengalaman di bidang pelayanan primer dan pendalaman ilmu biomedis, penulis buku yang juga merupakan seorang BNSP Certified Instructor dan Licensed NLP Coach yang disertifikasi langsung oleh sang pencipta NLP. Founder dari CPR Indonesia yang aktif mengedukasi serta memberikan pelatihan CPR untuk awam, sekolah, kampus, dan juga instansi. Dan selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Dr. Sutanto Tanaka. Kepada Dr. Sutanto Tanaka kami persilahkan. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu? CV udah kan? Tadi bukan ditanya nih? Belum. Oke, jadi perkenalan sedikit ya. Jadi di sini saya merupakan seorang dokter umum ya yang tamat dari USU di tahun 2009, kemudian di sini menyelesaikan biomedis di tahun 2022, dan inilah riwayat pekerjaan saya. Oke, mungkin langsung ke slide aja ya, tadi kan udah diperkenalkan ya, biar gak terlalu panjang ya. Oke, sepertinya kepotong ya slide-nya. Ini pointer bisa ya. Oke, jadi selamat pagi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hari ini saya di sini sebagai pembuka ya untuk nanti bisa membantu Bapak Ibu sekalian di sini untuk nanti masuk ke main session kita. Kita tahu tentunya tadi hari ini kita kedatangan Dr. Errol Chen dari Singapura ya. Nah, hari ini sesi interaktif ya. Jadi nanti bisa melalui dua cara. Nanti pada saat sesi Q&A boleh langsung raise hand, atau kapanpun kepikiran dari sekarang nanti boleh minta panitia kasih kertas ya. Jadi ditulis nanti biar bisa dibacakan. Nah, hari ini tugas saya jauh lebih gampang karena datang pakarnya ya. Jadi saya hanya akan membawa singkat. Mungkin singkatnya ini topik yang gini panjang sebenarnya apa sih? Sepele memicu kebutaan gitu loh. Nah, saya seringkali dan mungkin Bapak Ibu seringkali di sini juga mendengar atau mungkin melihat di grup WhatsApp keluhan-keluhan mata yang tiap hari muncul. Ya memang kita sadari AI sudah canggih, tapi AI tidak bisa ngobati, tapi cuma bisa kasih tahu masalahnya kemana-mana. Nah, sekarang mungkin boleh bantu, ini kayaknya nggak bisa di next. Halo, saya perlu bantuan ini, slide. Oke, nah kita melihat di sini gangguan penglihatan secara global ya. Jadi bahkan di beberapa organisasi sosial,
mata ini merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian khusus. Karena kenapa? Kita tahu sendiri mata itu jendela dunia. Begitu mata nggak bisa melihat, ya udah gelaplah dunianya. Kita lihat sendiri ya, di Indonesia di seluruh dunia sekitar 2,2 miliar orang mengalami gangguan penglihatan, mulai dari masa refraksi ya, rabun dekat, rabun jauh, sampai dengan masalah-masalah yang lebih gawat lainnya. Dan ironisnya 80% dapat dicegah. Nah, saya yakin yang nggak mengalami pencegahan, yang nggak ngecek mata, harusnya nggak di ruangan ini. Biasa di luar sana yang mungkin terlalu sibuk sampai nggak sadar. Nah, kita lihat di sini 36% yang disebabkan oleh refraksi atau gangguan daripada ini ya, dia punya fokus mata tadi, dan 17% oleh katara yang telah diatasi dengan tepat. Indonesia zaman sekarang masih banyak orang percaya dengan produk-produk keranjang kuning gitu ya. Oke, mata saya bagus, testimoni, yang ketawa korban gitu ya. Silakan check out keranjang kuning ya kan, tetes 1-2 kali, bukan makin sembuh, makin parah, baru ke dokter. Ternyata ada komplikasi. Nah, hati-hati yang namanya teman yang terlalu baik, ya, cinca gocap yang terlalu baik, atau teman-teman lain yang baik. Maksud mereka baik, mereka pakai sembuh. Tapi hati-hati, yang namanya obat bukan berarti satu orang cocok, yang lain pakai cocok. Mungkin penyakit dia berbeda, gejalanya sama, dipakai ke kalian, gejalanya sama, sumbernya berbeda. Ya, sehingga efeknya berbeda. Terus kalian salahin dia, sebenarnya dia nggak bersalah, maksud dia baik. Cuma mungkin caranya kurang pas. Nah, kita lihat di sini. Kenapa ini hari ini dibahas oleh Living Well dan sengaja kita datangin jauh-jauh dari Singapura gitu. Kenapa? Karena kita lihat ya, dampak keuangannya besar banget. Karena saya pribadi sehari-hari setelah berkecimpung dunia kedokteran, kita sering menjadi gerbang pertama di mana orang itu punya masalah bukan hanya bayar dokter, tapi masalahnya ketika dia buta, selama ini pekerjaan yang memerlukan mata jadi nggak bisa dipakai. Bayangkan kalau dia supir, emang bisa supir buta nyetir? Nggak mungkin kan? Atau gak usah jauh-jauh deh, dia koki, gimana cara masak? Ya mungkin ada beberapa koki yang di MasterChef yang mungkin nggak bisa melihat, itu pengecualian gitu ya. Nah, bayangkan kalau misalnya ini terjadi, ini tahunannya 411 miliar, kalikan aja. Berapa ribu triliun gitu ya. Nah, dan kita lihat ini berdampak pada segala usia. Bahkan di sini yang mungkin udah punya anak, punya cucu, gua yakin di era pandemic COVID, umur 2-3 tahun udah mulai pakai kacamata. Ya, gila ya, zaman sekarang kecil-kecil udah kacamata, udah bacanya kayak profesor gitu ya. Dan di sini saya nampak rata-rata sudah mateng. Saya nggak bilang tua. Tua itu pilihan, mateng ya. Artinya usia udah dari 50 pasti udah punya masalah mata. Ya, antara cepat atau lambat. Karena yang namanya masa refraksi itu fisiologis. Artinya suatu saat orang akan ke arah sana. Cuman cepat lambatnya bagaimana cara kita menjaganya. Oke, next slide silakan. Nah, ini saya nggak terlalu dalam ya, cuma singkat aja. Dan saya yakin ini sudah Bapak Ibu ketahui dari mulai SD lah ya. Ada yang namanya mata normal, bahasa medisnya emetropia. Kalau kita lihat, harusnya itu sinar cahaya ketika dia masuk ke lensa, itu fokusnya harus pas di belakang retina. Ya, ini pada keadaan yang normal. Tapi ada beberapa keadaan kita bisa melihat ada yang namanya rabun jauh, myopia. Di mana lihat sinarnya ini berada di depan daripada retina. Sehingga kalau kita lihat jauh, ya nggak jelas. Dikira orang sombong, bukan, dia rabun jauh gitu. Ya aja buat teman-teman kalau tidak terdengar gosip, katanya kamu sombong, saatnya cek mata ya. Jangan-jangan masalahnya di ini, myopia. Nah, rabun dekat biasanya paling sering ya bapak, ibu-ibu di sini pas ngomong bisnis tanpa sengaja tiba-tiba gini aja gitu. Pernah perhatiin ya? Kayak serius aja gitu. Sebenarnya bukan serius, rabun gitu loh. Makanya ini namanya apa? Rabun dekat. Ya. Nah, biasanya terjadi pada orang usia di atas 40. Saya pribadi belum 40 aja udah harus pakai kacamata yang double ya. Zaman udah berubah. Karena kenapa ya? Kita tiap hari lihatnya Zoom ya kan, video call meeting ya kan, atau mungkin jangan-jangan nonton drama Cina ya kan, yang scroll bayar koin gitu ya. Nampak banget ini korban-korbannya. Nah, dan yang terakhir nih apa? Astigmatisme mata silindris ya, yang kelengkungannya nggak sempurna sehingga fokus cahaya lebih dari satu tempat. Oke, next. Nah, berikutnya nanti main course kita hari ini nanti akan dibahas tentang katarak ya, dan nanti ada glaukoma. Apa itu saya tidak bahas dulu, nanti langsung pada pakarnya ya. Kita skip lagi berikutnya. Nah, kemudian, nah ini ada mata diabetes. Diabetes ini juga merupakan salah satu concern saya, karena saya juga di sini aktif juga di organisasi Lions Club ya, di mana kita melihat banyak orang dia tahu diabetesnya setelah matanya kabur. Dan kabar gak enaknya, mata kabur karena diabetes ini udah komplikasi. Komplikasi daripada mikrovaskular atau yang namanya pembuluh darah yang kecil. Nah, kalau ini udah terjadi, komplikasi banyak banget, mulai dari katarak dan lain-lainnya. Dan yang terakhir nanti akan dibahas juga, namanya macular degeneration. Itu apa? Nanti akan lihat. Ya, pandangannya itu tengah-tengahnya kayak seperti gak terang atau agak hitam. Nanti ada jenis-jenisnya dibahas juga sama Dr. Aaron nanti. Ya, jadi kalau kita melihat, gak apa-apa, next slide aja. Nah, banyak orang sepele, bukan karena dia nggak tahu kemana berobat, tapi seringkali berpikir, nggak apa-apa deh, masih ada besok. Yang paling sering dirasakan orang yang mungkin nggak sepele apa, sehingga bisa punya kebutuhan permanen, mulai dari mungkin yang singkat-singkat floaters,
hitam-hitam yang terbang gitu. Dipikirnya mungkin layarnya hitam, bukan, matanya mungkin ada hitam-hitam yang terbang. Atau tiba-tiba kayak nampak ada cahaya ilahi, bukan, itu matanya kasih gejala, ada something ya, bukan besok beli togel, no, itu ada sesuatu, tiba-tiba silau gitu. Atau tiba-tiba ngelihat kok kayaknya saya cuma lihat tengah kiri kanan kayak gelap gitu, jangan-jangan ada tanda-tanda awal glaukoma. Atau yang paling sering yang tidak berhubungan sama mata, tapi sebenarnya dari mata, kepala pusing, aduh pening banget, gak enak banget kepala matanya, ternyata tekanan bola matanya naik gitu. Nah, ini kenapa penting? Kalau sempat nanti misalnya nggak dijaga dan buta, bayangkan dikit-dikit jatuh cedera kepala, larinya ke dokter saraf ya, kemudian ke patah tulang, tertulang jadi banyak kerjaan. Nah kemudian saya yakin orang yang misalnya pandangannya kabur, pasti nggak enak bersosialisasi. Mau makan aja mungkin nggak selera gitu ya, mau makan ikan termakan tulang nggak lucu gitu. Nah kemudian pastinya isolasi sosial. Kenapa? Lihat orang serasa kayak sombong, tapi ini nggak tahu ini siapa gitu. Ya apalagi kalau misalnya yang lagi bertransaksi bisnis 1 juta apa 1 miliar kan bahaya ya. Nah ketergantungan pada orang lain, oke lah kalau misalnya anak-anaknya udah bisa benar-benar mateng. Bayangkan kalau mereka masih kerja, bukankah income menurun? Baik sendiri ataupun keluarga, sampai dengan pengeluaran bertambah. Kenapa? Sering-sering harus ke dokter, ya kan? Belum lagi operasi harus berkali-kali dan lain-lain gitu. Dan tentunya yang terakhir paling banyak terjadi ya, depresi dan kecemasan. Karena kenapa? Orang kalau misalnya selama hidupnya baik-baik saja, tiba-tiba sesuatu terganggu itu pasti depresi dan stres. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, harapannya setelah sesi hari ini nanti, kalau misalnya nggak sendiri deh, ada keluarga yang udah kasih gejala, aduh mata saya kayak agak kabur-kabur ya, ngelihat kayak pandangannya kayak silau-silau, bentar-bentar kayak ada cahaya. Nah mungkin saatnya bawa dokter Errol nanti ke Singapura, dicek kan, jangan-jangan ada masalah mata gitu. Ya, mungkin ini dari saya, jadi kita akan lanjut nanti langsung ke sesi kedua, mungkin nanti saya balikin ke MC ya untuk memperkenalkan sesi kedua. Nanti di akhir sesi kita ada sesi Q&A, silakan ditanya ya, juga nanti bagi para peserta online kalau ada yang mau ditanya silakan ditanyain, nanti kita open setelah nanti sesi kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparannya oleh narasumber kita Dr. Sutanto Tanaka. Berikutnya kita akan membacakan sedikit biografi dari narasumber kita berikutnya, Dr. Errol Chan. Jadi saya akan membacakan sedikit biografi beliau. Dr. Errol Chan adalah Direktur Medis Baik, Dr. Errol Chan adalah Direktur Medis dan Konsultan Senior Dokter Spesialis Mata dari SNI Clinic di Singapura. Dr. Chan panggilannya memperoleh gelar kedokterannya dari National University of Singapore atau NUS dan dilatih di bidang oftalmologi di National University Hospital atau NUH di Singapura. Beliau juga dilatih dalam beasiswa internasional bergengsi selama 4 tahun di Universitas McGill, Kanada, dan di Rumah Sakit Mata Moorfields, London, Inggris. Beliau juga memiliki pengalaman klinis yang luas dalam operasi katarak, operasi glaukoma, dan penyakit retina, serta operasi dan kondisi mata yang menantang. Beliau adalah pemimpin opini kunci di bidang oftalmologi, dan beliau juga memiliki penelitian yang luas, menjadi pembicara dan dosen yang diundang di konferensi, dan juga telah dianugerahi berbagai penghargaan internasional. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit video dari Mitra Living Well SNI Clinic yang akan dibawakan oleh Pak Arvin. Kepada Bapak Arvin kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang disediakan untuk kepada seminar hari ini. Perkenalkan, saya dengan Arvin sebagai Business Manager di Living Well Care. Hari ini saya minta izin untuk memperkenalkan company profile atau klinik profile untuk dari Living Well Care atau dari SNI Clinic, sorry. Berikut adalah beberapa prioritas perawatan di SNI Clinic: teknologi canggih, keahlian klinik dan bedah, perawatan mata, dan
di kelas dunia perawatan mata yang penuh perhatian yang dipersonalisasi dan hasilnya presisi. Dan berikut ini adalah Asken Eye Clinic di mana berhadir di Jakarta, Singapura, di Farrer Park Medical Center, yang di mana itu jaraknya paling 10 menit dari Orchard Road, Singapura. Dan berikut ini adalah tampilan untuk resepsi dari Asken Eye Clinic, menyambut Anda dengan sampan dan penuh perhatian. Dan berikut ini adalah ruangan tunggu untuk Asken Eye Clinic. Dan berikut ini adalah pemeriksaan mata cara untuk dilengkapi dengan alat yang diagnostik modern. Dan berikut adalah suite diagnostik mata tingkat lanjut. Beliau pakai untuk merek dari Carl Zeiss. Dan berikut ini adalah ruang konsultasi di mana kita sudah bisa masuk ke ruang untuk konsultasi khusus di mana masalah kita bisa cerita dengan dokternya secara private. Yes, terima kasih untuk waktunya. Thank you. Baik, terima kasih untuk perkenalan singkatnya dari Pak Arvin mengenai company profile dari Asken Eye Clinic Singapura. Dan berikutnya adalah kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan oleh narasumber kita, Dr. Errol Chan from Asken Eye Clinic Singapore. For Dr. Errol Chan, time is yours. Oke, selamat pagi semuanya. Okay, so this morning we'll be talking about some common eye conditions, as well as very importantly cataract surgery and some of the new technologies that are going to be used in cataract surgery. So, what is a cataract? How is cataract surgery done? Some of the innovations and technological advances in cataract surgery, for example, premium lens implant, laser-assisted or what we call bladeless cataract surgery, computer-guided cataract surgery, and other eye conditions such as glaucoma, macular degeneration, retinal detachment. Oke, jadi hari ini Bapak Ibu sekalian kita membahas tentang apa itu katarak, bagaimana proses operasi katarak dilakukan ya. Kemudian kita melihat ada beberapa jenis ini inovasi dan operasi katarak, mulai dari implan lensa yang dari nanti monofokal, yang multifokal ya. Kemudian nanti ada yang sekarang mungkin banyak kedengaran itu yaitu operasi katarak tanpa pisau ya, bladeless. Kemudian nanti ada operasi yang dengan bantuan komputer, dan nanti dibahas juga beberapa keadaan lain seperti glaukoma, makular degenerasi, apa itu yang retinal detachment ya, yang tiba-tiba matanya buta gitu. Oke, dokter. So what is a cataract? So when we are young, the lens is transparent, but when we get older, the lens becomes more cloudy. So a cataract is basically a clouding of the natural crystalline lens in our eye. Oke, jadi katarak itu merupakan pengaburan lensa ya. Jadi kita tahu kalau misalnya bahasa umumnya itu ada kayak pengapuran, kayak kabur gitu ya. Nah, kemudian untuk kalau kita lihat ini resiko katarak tentunya akan bertambah seiring bertambah usia ya, karena paparan daripada sinar matahari. So to understand where in our eye is the cataract, let's look at this picture over here. So this is the eyeball. Okay, at the back of the eyeball is the retina. So it's like the film inside the camera. So some of the common eye conditions affecting the retina are, first of all, macular degeneration, and secondly, retinal detachment. Next to the retina is the optic nerve. So a common condition that affects older people and affects the optic nerve is glaucoma. Now the cataract is in the middle part of the eye, okay? So it's like the lens inside the camera. And right in front of the eye is the clear window called the cornea.
Oke, jadi tadi dijelasin Dr. Errol di sini ya, mulai dari bagian depan kita melihat ada kornea, kemudian di belakangnya itu ada lensa, di mana di sana sering terjadi yang namanya katarak. Kemudian kita lihat dari belakang itu di bagian retina ya, mulai dari di sana kita lihat ada yang namanya bagian paling atas itu ada optic nerve ya, ada namanya saraf penglihatan. Kemudian di belakang itu semua retina, di mana nanti salah satu kelainannya itu seiring dengan usia itu namanya degenerasi makula. Dan apabila retina ini copot dari tempatnya, namanya ablasi retina atau retinal detachment. So, common question that patients often ask, why do I get a cataract? There are several reasons why someone may get a cataract. So, first of all, as we get older, this is because over our lifetime, we get exposed to a lot of UV light from the sun. Being in this part of the world, there is actually a lot of UV light, so people in Southeast Asia actually get cataracts much earlier than people in, say, North America or Europe. The other thing is that if there are previous eye problems inside the eye, for example, if there's an injury to the eye before, or if there has been previous eye surgery, so any kind of eye surgery to the eye can actually increase risk of cataract. And of course, medical problem. Diabetes is number one. People with diabetes definitely higher risk of cataract. If using steroids for any reason, so steroid cream for eczema around the eyes, autoimmune condition where they have to take oral steroid tablets, any kind of radiation for any kind of cancer in the head and neck. So for example, nose cancer, very common in this part of the world, can also lead to cataract. And yeah, so these are the common reasons why people can develop a cataract. Oke, jadi di slide ini terangkan ya, kalau misalnya kita melihat pertama itu adalah meningkatnya usia. Jadi selama kita di hidup dunia ini, setiap harinya kita terpapar dengan sinar UV. Otomatis sering bertambah usia, karena kena sinar UV, ya lama-lama akan jadi namanya katarak. Kemudian kedua ialah masalah mata, baik apabila terjadi operasi sebelumnya, ataupun adanya terjadi trauma ya, atau cedera pada mata. Nah, yang paling sering ini tadi yang udah disinggung ada diabetes ya, di mana gula darah meningkat lama-lama bisa jadi katarak. Kemudian pemakaian steroid ya, baik tadi krim, tetes mata, obat yang dimakan, itu harus hati-hati. Kemudian yang terakhir ini pada pengobatan kanker pada kepala leher yang menggunakan radiasi. So how does a cataract affect our vision? So looking at the picture on the left, this is an eye with no cataract. The lens is clear, so light can pass easily through the lens and focus onto the retina, so we see objects clearly. On the picture on the right, this is an eye with the cataract. The lens is cloudy, so it blocks out light as it's trying to pass into the eye, causing the scattering of light and unable to focus well on the retina, so the image is blurred. Oke, jadi bagaimana katarak ini mempengaruhi penglihatan kita ya. Kita lihat di sebelah kanan ini, di sebelah kiri ya, lensa mata yang bagus itu kita lihat dia bisa membuat cahaya terfokus ke satu titik di retina sehingga gambaran kita jelas. Nah, pada keadaan di mana lensanya kabur ya, di sana kita melihat cahayanya itu terpencar sehingga gambarannya itu menjadi kabur karena dia terblok oleh lensa yang kabur itu. So what are the common symptoms that patients may experience when they have a cataract? Image is not clear. They get double vision, so seeing two of the same object. They find the light very bright, so we call that glare. The light, when you look at it, is not just one point, it's scattered out, so this is light scatter. Vision at night is not good. Driving is a problem, especially at night. The colors are not as bright as before, so like the red is not as brightly red. And then they find that with their spectacles, they keep needing to having to change the prescription. So these are some of the symptoms that of people who are developing cataracts. Oke, jadi gejala-gejala katarak ini ya, mulai dari gambar buram, kemudian pandangan ganda ya atau double, lihat sesuatu jadi kayak dua, kemudian silau, kemudian kalau misalnya pas nyetir malam-malam, kita lihat cahaya yang di bawah kanan itu dia terpencar, jadi nggak satu titik. Kemudian nyetir malam itu bisa susah, kemudian melihat warna itu memudar, dan hati-hati apabila setiap kali ke optometris itu dia punya lensa mata harus ganti-ganti, dia punya minus, jangan-jangan hati-hati gejala katarak. Because of these problems, people with stark cataracts will have some problems with their day-to-day activities. All of us use the phone a lot. Some of us use the computer. We will find that it's a lot of fatigue, so very tired when using screens and devices. Sometimes we increase the size of the words on the phone, especially, in order to see better. We need bright light in order to see. Some of the day-to-day activities, trouble with watching TV, okay, driving, especially at night,
eating, we can't really see the food so clearly. And any kind of social activities such as golf or playing tennis. Walking up or down the stairs is more difficult. And as mentioned, problems at night, having difficulty when the background is not very bright. Oke, jadi ini kesulitan dialami dengan orang yang katarak ya. Dari pertama ketika kita memakai komputer ataupun handphone ya, kita kalau misalnya lihat sebentar mata-mata itu terasa cepat lelah. Nah, kemudian kalau misal selama ini yang udah settingan handphonenya, phone-nya meningkat, hati-hati ya, berarti jangan-jangan udah mulai ada katarak. Terus kalau misal buka cahayanya itu lebih terang ya daripada cahaya ilahi itu ya udah tahu sendiri ya, berarti harus harus hati-hati katarak. Kemudian kita lihat di sini kalau misal keadaan sehari-hari ya, menonton TV mungkin susah, nyetir juga mungkin jadi susah, makan juga terganggu, aktivitas sosial terganggu. Kemudian naik turun tangga hati-hati kalau misal ada katarak, kemudian pada saat pencahayaan redup ya, itu biasa akan agak susah untuk melihat. Okay, this shows how cataract surgery is being done. So this is the standard way in which we do cataract operation. Arvin? Okay, so during cataract operation, we first have to make some tiny holes inside the side of the eye, it's like keyholes. And then after that, the surgeon will put this instrument into the eye to first of all break up the cataract. So the cataract is a cloudy lens, and we use the instrument to break it up, and then after that to suck it up. So the cataract is removed. So this is step one. Step two is when we put in the lens implant into the eye. So this is actually a clear plastic piece that will allow light to pass through easily, and so giving a clear image on the back of the eye. Oke, jadi video barusan kalau misalnya bisa replay videonya. Oke, jadi di video tadi dijelasin Dr. Errol di sini ya, kalau misalnya prosedur operasi katarak yang standar itu ya, di mana kita melihat lensa yang sebelum keruh itu dipecah-pecah di dalam yang itu. Kita lihat kemudian setelah dipecah disedot ya, dengan penyedotan. Jadi yang lensa yang sebelum keruh itu udah akan disedot keluar. Nah, setelah disedot keluar itu nanti akan digantikan dengan lensa bening gitu. Jadi itu yang selama ini orang tahu ada lensa monofokal, lensa multifokal, itulah dia lensa yang ditanam itu nanti. So some of the common questions that patients ask about cataract operation. So how long does the operation take? About 15 to 20 minutes for standard operation. So it's quite fast. And if let's say we use laser, or we call bladeless cataract operation, it's a bit longer because we use the laser. The operation can be done as day surgery. So the whole time that they come into hospital, do the operation, rest after the operation is about 3 to 4 hours, and then they can go home. But if the insurance needs to claim, they can actually stay in the hospital for one night and then go home the next day. In terms of the vision recovery, it's actually quite fast. So 1 to 2 days after operation, actually you see quite clearly already. In the first day after the operation, usually it's about 80% of the vision. And then in the second day, it will be about 99%. In terms of the eye drops after the operation, basically 3 different types of eye drop to use into the eye 4 times a day for a total of 1 month. And for patients who are traveling into Singapore for operation, this is what we do for them. They need to spend about 4 days in Singapore to have the operation done for both eyes. So day 1, when they come in, pre-operation consultation with the patient. The second day after, we do the operation for the first eye. The third day, we do the operation for the second eye. And then lastly, on the final day, we just check them in the clinic, and then they can actually fly back on the night itself. Oke, jadi untuk operasi katarak ini yang paling sering tanyakan berapa lama ya? Kalau standar 15-20 menit, kalau dia bladeless yang pakai laser 30-40 menit. Nah, kemudian ini biasa one day care ya, kecuali misalnya kalau mau klaim asuransi mungkin perlu tidur ini ya untuk nginap atau malam, tapi kalau enggak biasa one day care. Kemudian penyembuhannya itu cepat ya, 1-2 hari rata-rata. Kemudian setelah itu akan dikasih tetes mata, ada 3 jenis tetes mata yang diberikan 4 kali sehari selama 1 bulan. Dan biasanya itu memerlukan cuma 4 hari ya untuk stay di Singapura. Jadi hari pertama itu konsultasi dulu sebelum operation. Hari keduanya itu nanti operasi mata sebelah kiri atau mungkin kanan dulu salah satu. Hari berikutnya ketiga mata yang sebelahnya lagi. Dan hari terakhir di review dan bahkan malamnya langsung bisa pulang.
So we move on next to some of the technological advances in cataract surgery. Oke, jadi kemajuan teknologi dalam bedah katarak ya. Okay, so number one, premium lens implant. So during the cataract operation, step 2, the eye surgeon puts in a lens implant inside the eye. So there are a few choices of lens implant. And for premium lens implant, the advantage is that after the operation, the person does not have to use glasses, whether for seeing far, so distance glasses, or reading glasses after the operation. So in terms of the types of premium lens implant, there are several premium lens types. So this is like trifocal or multifocal, monofocal plus, extended depth of focus, and toric implant to correct astigmatism. So there are many types of premium lens implant, and which type is suitable for the patient depends on the medical condition of the eye, and we also need to have a discussion with the patient what their kind of activities are in order to decide the type of lens implant to put. Oke, jadi untuk implan lensa yang premium ya, ini kita melihat tujuannya apa supaya orang setelah dia selesai operasi nggak perlu pakai kacamata. Nah, dia ada yang banyak jenis, ada yang trifokal, multifokal, kemudian ada yang monofokal plus, kemudian ada yang fokus yang diperpanjang dan lensa toric untuk mata yang silindris. Dan pilihan lensa ini biasanya akan didiskusikan case per case ya, tergantung aktivitas harian pasiennya. Dan kemudian ya pasti juga tentang budget lah ya, kalau bisa masuk ya dia akan dikasih beberapa pilihan. So why this interest in premium lens? Because some of us will find that it's very inconvenient to use spectacles. It's very troublesome to put on and take off the glasses. Sometimes we need more than one pair of glasses, one for computer and one for phone, and maybe one for distance. And oftentimes we find that we lost the glasses. We can't remember where we put the glasses. Oke, jadi kenapa kacamata ini banyak yang nggak nyaman ya? Karena pertama pastinya lepas pasang kan suatu kerjaan yang merepot ya. Kemudian kadang-kadang orang memerlukan berupa kacamata nih, kacamata baca, kacamata komputer yang mungkin handphone berbeda lagi. Dan yang paling sering ini orang sering lupa nih kacamatanya tinggalin di mana gitu. And then for some people, the appearance is very important. So some people may feel that they look better without spectacles. Of course, this is subjective. But definitely, the desire not to want to wear glasses is one of the reasons why people choose the premium lens. Dan pada beberapa orang mereka mungkin lebih memilih tidak pakai kacamata ya, karena mungkin penampilannya akan nampak lebih fresh. So in terms of the vision after standard lens, monofocal lens, and multifocal lens, this is what it looks like. So before cataract operation, you can see that the vision is very blurry and the colors are a bit faded. After cataract surgery, monofocal lens, you can see that the colors are more bright now. The distance vision is clear, but the near vision, the handphone, is out of focus. So this is with monofocal lens. Now with multifocal lens, both the distance vision and the near vision, the phone, can be seen clearly. Oke, jadi kita melihat apa beda antara sebelum dan sesudah operasi katarak dan apa beda monofokal dan multifokal. Nah, di gambar sebelah kiri kita melihat di sini ada yang before katarak surgery ya, sebelum operasi katarak semuanya kabur gitu. Bahkan warnanya juga seperti yang sama-samar, melihat dekat, melihat jauh semua kabur. Nah, kalau dia monofokal, dia itu menyelesaikan untuk pandangan jauhnya. Tapi kalau kita lihat di sini yang pandangan dekat itu masih blur ya, sehingga masih perlu kacamata. Nah, sehingga kalau misalnya pada orang yang dia nggak mau kacamata lagi, dia bisa pakai multifokal. Yang mau pandangan jauh, pandangan dekat, semua itu akan clear. So the next technological advance is the use of laser in the cataract operation. Now, laser does not do the whole surgery. It's not involved in the whole surgery, only in 2 steps of the surgery. So the first step is in making the holes in the eye to put the instruments into the eye to do the operation. So that's number 1. And the second step is when the laser is used to break up the cataract. So the rest of the surgery is actually still performed in the same way. Oops, sorry. So this is what it looks like. The laser is used to create the hole, keyhole in the side of the eye. And then the next step is the laser is used to break the cataract up into small pieces so that it's easier for us to suck the pieces of cataract out. The same instrument is put into the eye to suck up the cataract. So this instrument uses energy in order to suck up the cataract. And then
Following that, the same process again, where the lens implant is put into the eye. And again, the lens implant works the same way. When light enters the eye, it passes easily through to come to a focus on the retina. Oke, berikut nih video yang ini ya, operasi katarak yang tanpa pisau ya, yang laser. Step pertama itu kalau kita lihat dia dengan sinar laser, dia dari sisi mata itu ya, kita lihat dia bawa sebuah celah kecil. Kemudian untuk lensanya sendiri itu di breakdown dengan laser, kita lihat yang krunya itu. Nah setelah semuanya udah breakdown, dimasukin alat untuk disedot. Dan untuk penyedotan ini memerlukan energi ya, penyedotan lensa yang kru ini. Dan semua selesai disedot. Oke, kemudian akan digantikan dengan lensa. Nah setelah itu cara kerja sama dengan tadi ya, yang dengan operasi yang jenis sebelumnya, di mana fungsinya itu lensa yang clear ini akan membuat pandangan jadi fokus. So when do we recommend that patients do laser cataract surgery? So we recommend it when the cataract is very, very hard because it will allow the surgery to be safer. Because we use the laser to break the cataract up, the amount of ultrasound energy that we use is actually less because the laser is able to break up the cataract. So this allows the cataract operation to be more gentle and it allows the recovery to be very fast. Oke, jadi operasi yang tanpa pisau ini biasa digunakan untuk case-case yang lebih kompleks ya, yang nggak bisa disettle dengan operasi jenis biasa. Dan ini prosedurnya lebih lembut ya, dan pemulihan lebih cepat. The next technological advance is using computer guidance in the cataract operation itself. How we use this is by using a computer program. So during the operation, this will help us to ensure that the position of the astigmatism correcting lens, which is the toric lens, is exactly in the right position. Why is the right position important? Because we need to fully correct the astigmatism accurately so that the person is able to see well after surgery with no glasses. Dan yang berikutnya ini kita melihat yang dengan bantuan komputer ya. Ini penting terutama bagi yang punya mata silindris karena ini akan menentukan nanti mungkin derajat kemiringan dan semuanya harus diposisikan dengan pas supaya nantinya setelah operasi itu dia bisa melihat tanpa perlu pakai kacamata kembali. So we move on next to other important eye conditions. Dan ini sekarang kita lanjut ke penyakit mata lainnya. So first is wet macular degeneration. So this is a condition that often affects older people in the 60s to 70s. In terms of the symptoms, patients will feel that their vision is not very clear. Most of it is in the center of the vision where there are some patches and there's distortion of vision, so the lines are not perfectly straight. They are a bit crooked and wavy. Why is this happening is a problem inside the retina at the back of the eye. And this is because of bleeding and leakage from some blood vessels under the retina. Dan ini merupakan suatu keadaan yang disebut dengan degenerasi makula ya, basah. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada kebocoran daripada ini pembuluh darah ya, perdarahan di bawah retina sehingga itu menyebabkan garis-garis itu jadi distorsi dia. Dia nggak satu garis. Kemudian kita lihat gambar di bawah itu yang bawahnya jadi gelap itu kita lihat. Ya, gambar anjing sama perempuannya jadi nggak gitu nampak. How we treat this is with an injection of medicines into the eye. So it takes quite fast, just 1 second like vaccination of medicines inside the eye. And what the medicines does is that it will cause the bleeding over here under the retina to absorb after a few injections, and so the person can see clearly. Oke, jadi tadi yang di ini ya soroti oleh Dr. Errol tadi di sana kita melihat dia memberikan satu injeksi itu cepat ya dalam hitungan di bawah menit. Kita lihat yang perdarahan yang sebelah kiri tadi itu setelah disuntik dia menjadi menghilang sehingga itu bisa membantu penglihatan menjadi normal kembali. Okay, the next important eye condition is a retina detachment. So a retina detachment can lead to permanent loss of vision if it's not treated properly and quickly enough. So in terms of the symptoms, patients will experience floaters, flashing lights, or shadow in their vision. These are common symptoms that can happen with a retinal detachment, but some patients have completely no symptoms at all because the retinal detachment develops very slowly. A retinal detachment is basically like wallpaper falling off the wall because of a retinal tear.
So a retinal tear is the most common cause of a retinal detachment. There are other causes of retinal detachment, for example, high myopia, any injuries to the eye before, any kind of eye surgeries, and specific medical conditions such as diabetes. Oke, jadi yang berikutnya ini ablasi retina ya, di mana retinanya itu copot, gambaran gampangnya seperti bayangkan wallpaper tuh lepas dari dindingnya. Nah, biasa gejala-gejala yang sering dikeluhkan itu ada kayak terbang-terbang hitam ya, floaters, ada kilatan cahaya atau bayangan dari penglihatan. Kemudian pada beberapa case itu tidak ada gejala sama sekali karena mungkin gejalanya lambat banget ya, pelan-pelan dia robek ya. Nah, penyebabnya apa? Robekan daripada retina. Nah, kemudian adanya pelepasan daripada vitreous ya. Kemudian kita melihat tadi ada yang rabun itu myopia. Kemudian terjadi adanya cedera pada mata, ya mungkin kena pukul atau sejenisnya. Dan kemudian mungkin pernah ada operasi sebelumnya, ada beberapa kondisi medis seperti diabetes. So the treatment for retinal detachment is surgery. So no medications can treat this condition. And the treatment needs to be done urgently or semi-urgently because the longer that the retinal detachment is untreated, this will result in permanent vision loss. For the surgery, there are two different types of procedure that can be done. One is called vitrectomy, where we remove the vitreous gel inside the eye that's pulling on the retina, allowing the retina to get back into position. And then the other is a sclerobuckle, which is like a rubber band on the outside of the eye, pushing the eyeball inwards to support the retina from the outside. So these are scans that are done in our clinic for a patient. And this patient actually is from Jakarta. She actually had multiple retinal detachments, multiple surgeries for retinal detachment that didn't work in KL, in Penang. And then after we've seen her, we've treated her, and we basically did a vitrectomy and a sclerobuckle to keep the retina into position. And this is what the retina looks like. It's all fully attached, and she's seeing better. Oke, jadi ini ablasi retina tadi, kalau kita melihat ini merupakan suatu hal yang urgent ya. Jadi nggak boleh ditunda, karena kalau ditunda nanti benar-benar bisa jadi buta permanen. Jadi kalau memang misalnya udah kena, secepatnya harus cari perawatan. Dan bahkan tadi saya sempat diskusi tentang error juga, mereka itu bahkan bisa malam-malam juga after working hour, kalau memang case-nya ablasi retina, mereka langsung bisa kerjakan di hari itu juga. Dan ini tindakannya merupakan satu pasien case seorang wanita di Jakarta, di mana dia mengalami beberapa robekan di retinanya di gambar sebelah kiri, kemudian dilakukan tindakan vitrectomy dan itu yang namanya sclerobuckle ya, jadi dia itu nampak ada hitam-hitam itu merupakan setelah dilakukan tindakan. So this is actually another patient of ours. He had a retinal problem, retinal detachment in Jakarta. This is just to illustrate how important it is to treat the retinal detachment as quickly as possible. So he called us at 9 o'clock in the morning. I was able to fly into Singapore at 2 o'clock. I saw him at about 3 to 4 o'clock. And we were able to arrange the surgery for him, vitrectomy, at 7 o'clock on the same day. So this one was fixed quite quickly, and I was able to get good vision after the operation. Oke, jadi ini satu case di mana pasiennya pagi-pagi jam 9 kontak ke Dr. Errol, dan setelah kontak tersebut jumpa klinik itu ya di sore sekitar jam 3, setelah itu malamnya dilakukan tindakan langsung dan langsung teratasi di hari yang sama karena ini urgent. Okay, lastly is glaucoma. So glaucoma is an eye condition that affects the nerve at the back of the eye. And why the nerve is damaged and causing poor vision in this condition is because either the eye pressure is too high or the optic nerve is too weak, or both of these reasons. So who is at higher risk to get this condition? Okay, if there's got family history of glaucoma, as higher risk. If there is some, the drainage of water from the eye is very difficult. So this part here, the drain is very narrow. Then there's higher chance that the pressure inside the eye can be high. Patients who are also high myopia, the nerve is generally a bit weak. So higher risk for glaucoma. And of course, patients with medical problems like heart disease as well as sleep apnea, so snoring at night, they will cause the amount of oxygen inside the blood supplying the nerve to be more difficult, and so causing the nerve to be more easily damaged. Now, in terms of the vision loss in glaucoma, early stage glaucoma, there is completely no symptoms. If you can see over here, this is normal vision. Someone with early glaucoma, only the side vision is affected, so the person actually doesn't really notice it. But when the glaucoma gets worse, the areas that the person cannot see becomes more and goes towards the center.
In very severe glaucoma, end-stage glaucoma, the person can only see the center and the side vision is completely blocked. So if this person is actually driving, okay, it can be quite dangerous because if somebody is walking in from the side or there is a bicycle or a motorcycle, they can't really see well and they may get into an accident. Dan ini glaukoma ini memang kondisi di mana kita lihat saraf penglihatan itu rusak. Karena kenapa? Ada dua sebab. Pertama itu tekanan bola matanya tinggi. Yang kedua daripada kelemahan daripada saraf penglihatannya. Dan ini biasanya terjadi pada orang yang punya riwayat keluarga nih. Jadi kalau misalnya dulu papa mamanya atau mungkin saudaranya ada riwayat glaukoma, hati-hati. Jadi lebih gampang kena. Nah kemudian kita lihat tadi ada yang ditunjukin di daerah depan mata itu ya, ada tempat saluran. Jadi salurannya itu kalau kecil itu pembuangannya akan susah sehingga menyebabkan tekanannya meningkat. Nah kemudian untuk rabun yang tinggi juga miopia tadi, kemudian pada penyakit jantung dan pada orang yang ada tidurnya itu apnea, jadi ada kayak ngorok gitu. Nah kemudian kita melihat bahayanya glaukoma ini kadang-kadang kalau misalnya tahap awal di gambar kedua dari sebelah atas itu yang sebelah kanan itu sepertinya nggak ada perubahan, tapi nampaknya sudah mulai ada di pinggir-pinggiran perifernya itu udah mulai agak gelap-gelap di early glaukomanya. Nah kemudian kalau misalnya nggak dijaga nanti pada desa advance yang udah mulai dia agak menuju parah itu udah mulai gelap dan sampai kalau misalnya nggak ditangani end stage-nya ini bahkan bisa bahaya kalau dia nyetir. Jadi kalau ada nanti yang sepeda di kiri kanan dia nggak nampak, yang ada ya accident-nya meningkat. So for glaucoma treatment, most common is we start the patient on eye drop medications into the eye. So you can use between two different eye drops to 5 different types of eye drop. Sometimes we can do laser treatment for glaucoma, so there are different types of laser treatment. And lastly, if medications don't work in controlling the eye pressure, then we need to do an operation. So this is an operation that allows water inside the eye to drain more easily, so we call that glaucoma filtration surgery. And one of the newer advances in glaucoma treatment is minimally invasive glaucoma surgery. So this is one where we put in a small stent into the drain inside the eye to help water inside the eye exit more easily. But this one is usually only reserved for glaucoma, which is not very serious. Dan sekarang untuk terapi glaukoma sendiri dari yang pertama itu bisa dari mulai tetes mata ya, biasa diberikan 2 sampai 5 jenis tetes mata. Kemudian selanjutnya dengan laser ya. Kemudian kalau misalnya diperlukan untuk ada operasi, di mana pertama dia ada operasi filtrasi glaukoma yang tujuan tadi untuk memperlancar untuk alirannya. Kemudian pada beberapa case yang mungkin glaukoma yang belum terlalu parah itu biasa dipakai minimal invasif. Jadi dipasang stent yang gambar yang bawah itu dia mengalirkan untuk dia punya cairan keluar sehingga itu tekanannya itu bisa dijaga jangan tinggi. So in summary for today's talk on all different eye conditions, it's important to know that many eye conditions do not have any symptoms. And so it's very important to have a complete eye examination from the front to the back by eye specialists, even when there are no eye symptoms, because this is the only way that you can protect your vision. Oke, jadi yang paling penting ialah banyak kondisi mata itu nggak punya gejala ya. Jadi yang paling penting itu pemeriksaan mata secara komprehensif dan lengkap mulai dari bagian depan sampai ke belakang sampai ke retina aja itu penting ya. Walaupun tidak ada gejala mata supaya benar-benar bisa lakukan pencegahan di saat ketahuannya dini. So thank you. We come to the end of the talk. If there are any questions, we can answer them shortly. Baik, thank you Dr. Errol for your presentation. Jadi kalau misalnya di sini Bapak dan Ibu ada pertanyaan, kita masuk ke sesi tanya jawab sekarang. Jadi kalau ada pertanyaan yang ingin didiskusikan boleh langsung raise hand ya, boleh angkat tangan atau boleh ditulis juga. Nanti kita akan bacakan dan akan dijawab oleh dokter. Ya, mic.
Ya, silakan Ibu. Selamat siang, Dr. Chan. Saya ada beberapa pertanyaan. Satu, kenapa mata saya selalu basah? Itu yang pertama. Kedua, saya pernah suntik dengan Eylea karena saraf mata saya bengkak, udah pernah 3 kali disuntik Eylea. Ketiga, pertanyaannya sering muncul namanya floaters ya, itu ada bayangan hitam, tapi yang kedua bayangan hitamnya di luar gini. Kalau kita melihat ada titik-titik hitamnya. Dan keempat, dokter bisa rekomen nggak obat tetes mata yang bisa dipakai jangka panjang? Apakah floaters ini kalau obat tetes mata bisa sembuh, atau mata yang basah ini kalau ada obat tetes mata yang bisa menyembuhkan mata itu, menyembuhkan mata yang sering basah? Ya, terima kasih dokter. Okay, so the first question, she's asking about the condition of wetting eyes, to eyes wet. Then there's floaters. Then just now there's using injection. Right? So she's asking about what can you advise for this kind of condition? So just to clarify, she mentioned Eylea just now. So Eylea is treatment for wet macular degeneration. So or diabetes inside the eye. But so just to clarify, what condition is she actually being treated for? Because the Eylea does not treat floaters at all, but the floaters may come as a result of repeated injections of injections into the eye, whether it is injections of Eylea or other medicines. Oke, jadi pertama yang Dr. Errol ialah apakah kondisi mata yang sekarang sedang diterapi? Karena kalau misalnya tadi dari gejalanya itu tuh merupakan wet macular degeneration, dan floaters itu merupakan salah satu komplikasi dari dilakukannya suntikan berulang terhadap keadaan tersebut. Berarti karena saya pernah melakukan suntikan pakai Eylea, efeknya muncul floaters. So is confirmation, is it because of the Eylea injection, repeated one, that cause floaters? Okay, so with repeated injections of any kind of medicine inside the eye, whether it's Eylea, Lucentis, or Vabysmo, because the needle goes inside the gel inside the eye, it causes the gel to soften and break up a little bit. So some of these broken pieces of gel, which is collagen, will be floating around inside. And so that's why, generally speaking, you will see more floaters after treatment. But if you think about it, if you didn't have any kind of injection treatment inside the eye, most people at some point will develop floaters also because of the jelly inside the eye that is aging and it gets more soft with time. So that's why most people will actually see floaters at some point. Oke, jadi sebenarnya yang dilakukan tadi ketika injeksi bukan hanya Eylea aja ya, tapi injeksi apapun ke mata itu akan otomatis sedikit banyak mempengaruhi gel dalam mata. Di mana yang jaringan floaters yang lepas itu memang kolagen yang terlepas itu nampak seperti hitam-hitam floaters. Cuma dikata Dr. Errol, nggak perlu khawatir, floaters itu sebenarnya keadaan yang wajar juga pada orang-orang pada umumnya, karena itu sebenarnya sesuatu yang lepas dari mata dan dia terbang seperti itu. Jadi nampak floaters. Okay, so that is the most common reason why after a few injections, people get floaters because of the gel. But there is a more uncommon reason, and that's something that the eye specialist that's treating her needs to be aware of, is whether the Eylea is actually causing inflammation inside the eye, because inflammation inside the vitreous can also give floaters. So if there is inflammation inside the eye as a result of the Eylea medicine, then the Eylea medicine needs to be stopped or changed to a different medicine. So that is something that the eye specialist needs to make sure that there isn't any inflammation. Oke, jadi Dr. Errol juga bertanya, nanti mungkin pada saat kontrol kembali dokter matanya coba tanyain, karena pada beberapa pasien ketika injeksi Eylea tersebut jadi respon inflamasi, peradangan. Peradangan itu membuat terjadinya floaters, jadi perlu dipastikan terlebih dahulu. Oke, kalau untuk mata yang sering basah, ada bagusnya yang cocok obat tetes apa untuk jangka panjang? Dan apakah yang untuk floaters ini bisa ada obat tetes mata yang bisa dipakai setiap hari atau jangka panjang supaya mengurangi floatersnya itu? Okay, so for the wet eyes, is that
is that because she's tearing a lot in one eye or both eyes? Satu mata, dua mata. Dua mata. Termasuk mata yang nggak disuntik itu juga sering basah. Okay. Okay. Yeah. So floaters in tearing or wetness in both eyes most likely is because of dry eye. Yeah. So mata kering. Yeah. So for this actually she should actually be starting on some kind of lubricants for the eyes. So basic ones you can actually buy from pharmacy outside. Refresh, Systane, and you can just use it maybe 3 times a day, 4 times a day for a start. If it's not better, then of course they need stronger medicines to help the dry eyes. Okay. For floaters, actually there is, as eye specialists, we don't usually recommend any specific treatment for the floaters. Even though the floaters is very annoying and sometimes it comes into your view and it kind of blocks your view. The only treatment for floaters is actually vitrectomy operation to remove the gel inside the eye. But because of the risk of operation, the risk is not high, but there is some risk involved. We don't usually recommend unless the floaters is causing a lot of problem with the day-to-day activities. So some practical things that you can do to reduce the floaters, because floaters is more obvious in the bright light when you go out in the sun, or when you look against a white color background. So when you go out in the sun, what I recommend is you use sunglasses, okay, so that will cut out the light entering the eye, so there will be less, the floaters are less obvious. And if your phone or your screen, you change it from white background to black background. So again, reducing amount of light entering the eye. So the collagen particles are still there, but it's just that you're reducing the amount of light entering, so the shadow that's created is lesser. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi ya, yang pertama kalau mata kering itu biasanya bisa beli dengan yang nanti over the counter atau mungkin di apotek ya untuk pelumas mata. Kalau misalnya nanti juga nggak mempan, ya mungkin harus balik ke dokter mata untuk diberikan yang lebih tinggi untuk pelumas matanya. Kemudian tadi untuk floaters ya, pada umumnya dokter mata itu sebenarnya tidak menyarankan tetesan apapun. Dan kalau misalnya mengganggu sekali, ibaratnya kalau memang sampai udah buat ibaratnya tindakan sehari-hari udah sampai nggak konsen, maka ada tindakan namanya vitrectomy. Cuman nggak disarankan karena kenapa? Ada resiko juga, walaupun nggak besar tapi ada resiko. Nah kemudian juga kalau misalnya untuk pencegahan atau mengurangi floaters mungkin berguna bagi yang lain juga. Kalau misalnya di tempat yang terang cahaya matahari pakai kacamata hitam, itu akan buat itu matanya nggak langsung terpapar ke cahaya yang terang. Kemudian kedua, kalau misalnya pemakaian misalnya handphone atau komputer, kita bisa ganti settingan yang mungkin backgroundnya putih jadi hitam, jadi mungkin a dark mode gitulah ya. Atau mungkin bisa ganti ke yang nanti eye friendly, kan ada settingan itu ya, tujuannya supaya floatersnya jangan makin banyak, jangan mengganggu banget gitu. Ya, kejawab untuk ini. Kalau obat tetes mata Systane itu bisa ya untuk mata yang berair sama yang ada floatersnya juga boleh pakai Systane ya. Systane will not treat the floaters. Systane is just for dry eye. Boleh ya, tapi boleh ya supaya nggak banyak keluar, supaya nggak basah. Systane boleh ya? Yeah, you can use just for dry. It won't affect the floaters. Yeah. Kalau floaters nggak hanya dry eye. Tapi bisa mengobati mata yang basah. Itu aja ya. Systane. Jadi supaya dapat gambaran ya, mata basah itu karena keluar daripada mata itu dia punya cara lebih karena matanya itu cenderung kering. Makanya tujuan kasih itu untuk menggantikan fungsi yang tadi itu pelumas supaya ngurangi basahnya gitu. Jadi bukan berarti yang basah jadi kering, bukan. Ya, tapi nggak ngurangi floaters juga ya kata dokternya. Kalau Opexa, obat tetes Opexa itu boleh dipakai rutin atau jangka panjang? No, I don't have. But what is the nggak apa-apa. Nanti saya kasih lihat itu obatnya nanti setelah selesai. Oke. Ya, makasih ya dokter ya. Terima kasih. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Baik, ini pertanyaan dari online ya. Jadi ada pertanyaan dari Hamnah, usia 24 tahun dari Jogja. The question is, how bad UV for cataract? Is it because of how long light in the eyes and how to prevent? Yeah, so because we are, in this part of the world, there's a lot of UV light all around the year. So even you try and hide from the sun, you can't really hide. So because of UV light, that causes the cataract. So how to reduce amount of UV light? When you go outside, wear sunglasses. You're going to the beach, wear a hat.
shield out the amount of UV light entering the eyes. So those are some of the practical things we can do. But as I said, in this part of the world, there's so much sun. We all get cataracts earlier than in Europe or North America. Oke, jadi pertanyaan tadi dari yang peserta online itu ialah seberapa buruk sih sebenarnya dampak UV terhadap mata dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, jadi jawaban error ialah seberapa kita berondok mungkin dalam ruangan pun nggak kena cahaya matahari, yang namanya kita masih dunia ini ya pasti akan terpapar sedikit banyak. Cuma ada beberapa tips yang dilakukan, misalnya nih yang hobi ke pantai atau mungkin yang sering-sering keluar ya. Mungkin boleh ini buat pakai kayak misalnya penghalang ini kepala, kayak bisa topi dan sejenisnya ya, dan mungkin bisa pakai juga sunglasses ya, tujuannya itu semua untuk membantu memfilter, untuk mengurangi gitu. Ya, tapi gimana pun cara tetap akan terpapar juga ya, tinggal kita bagaimana cara lakukan tadi untuk pengurangannya. Yeah, I just want to add also because there is some medications that some eye specialists may give. The name is called Carry Uni. I'm not sure if it's available in Indonesia. There is no medical evidence that it actually helps your lens stay transparent. Because it is still being sold. In Singapore, we can still get it, but truly speaking, there is no real good evidence that it will prevent the cataract from happening. Oke, sebagai tambahan, mungkin nanti Bapak Ibu sekalian juga kadang-kadang mungkin dapat penawaran atau mungkin informasi dari luar kalau ada obat-obat tertentu atau suplemen yang bisa membantu menjaga lensa tetap jernih. Nah, sayangnya untuk penelitian medis belum cukup kuat ya. Jadi kalau misalnya sudah ditawarin ya kalau misalnya mau minum silakan, tapi ingat itu tidak membuat lensa itu kembali menjadi jernih atau mencegah menjadi kabur. Jadi tetap penanganan seperti tadi harus dijaga. Baik, terima kasih untuk pemaparannya, Dok. Selanjutnya kita buka yang di offline, silakan. Baik, Dok, selamat siang. Ini kondisinya saya sendiri. Dalam kondisi penglihatan ini yang mungkin banyak warna, saya nggak akan terganggu. Tapi saya terganggu itu waktu melihat warna yang putih atau yang jernih, atau terlebih waktu berenang itu akan nampak seperti ada hitam-hitam seperti semut atau serangga. Nah, saya sudah beberapa kali konsultasi dengan dokter mata yang ada di Medan dengan waktu yang berbeda ya. Hanya saya obat tetes mata dan beberapa kali, 2-3 kali itu hanya dikasih tetes mata dan akhirnya saya juga udah mungkin itu nggak ada hasilnya begitu aja. Nah, ingin saya tanyakan adalah apakah ini untuk jangka panjang akan berbahaya dan ada solusi gimana, Dok? Oke, terima kasih. Mungkin supaya bisa bantu Dr. Errol juga, saya tanya beberapa pertanyaan lebih detail ya. Udah berapa lama seperti ini? Sudah di atas 5 tahun. 5 tahun. Kemudian berarti tadi hanya melihat yang namanya warna putih sama ketika berenang? Iya, kalau warna ini mungkin nggak terpengaruh karena banyak warnanya, jadi mungkin nggak terganggu. Tapi kalau saya melihat mungkin ruangan dindingnya putih atau warna muda gitu akan nampak itu. Waktu mata kita ikuti itunya dia akan bergerak juga seperti kita melihat ada nyamuk atau semut yang gitu. Oke. Just now he's saying that he's already having this for around 5 years. Usually when there's a lot of color, he will not get distracted. But when he sees a white color, maybe after swimming, there will be more. And when he goes to the ophthalmologist, only being given the eye ointment and nothing else. Yeah, so basically from the description, it sounds like again it's vitreous floaters. So floaters are more obvious when you go out into the bright sun, when you look at a white color background, a screen, or even a white color wall. So you see it more obvious in a bright room. Yeah, you never usually see it in a dark place. Okay, so in terms of the treatment, like we said earlier on, we don't usually recommend treatment for it. I think 98% of eye doctors don't really recommend any specific treatment for the floaters because the treatment is a vitrectomy operation, which there are some risks associated with it. We only do it if the person is very troubled by it. So I have a patient who actually worked in a bank before, and she was very stressed because she couldn't see the numbers on her. She couldn't do her work. So in those cases, yes, then we can discuss with the patient and to do an operation for it.
But most people actually, in the end, when you tell them that they need to go for an operation, won't really like the idea of an operation anyway. So to counteract the effect, reduce the visibility of the floaters is basically the sunglasses when you go outside, and you change your phone background. The eye medications that are given by the eye doctor, probably there's no direct help for the floaters. Generally speaking, we don't give eye medicines, but what some doctors try to give is this medication called atropine. Atropine eye drops, but low dose, low concentration atropine. What it does is an optical effect. It actually makes your pupil a little bit bigger, so that it reduces, when the light comes into the eye, it doesn't focus so well, and so the shadow that's created by the floater is actually less. Now, the atropine doesn't last very long, so you have to keep putting it into the eye. But the more important side effect of the atropine, especially people in their 40s and 50s, is because it dilates the pupil, and so reading becomes more difficult. So in the end, generally speaking, most people also won't really like being on the atropine as well. So I think the two measures, like the sunglasses and change the phone background, are the most useful. Oke, jadi untuk tips dari Dr. Errol di sini ya, yang dialami tadi itu sebenarnya floaters, jadi yang seperti serangkaian terbang. Nah, memang sih kalau memang mengganggu banget ya, ada beberapa case tadi cerita Dr. Errol, ada satu pasien dia bankers, yang dia saking banyak floatersnya, angka-angka itu mungkin jadi nggak bisa ngelihat. Ya, kalau memang seperti itu apa boleh buat? Operasi namanya vitrectomy. Cuma pasti ada resiko. Ibaratnya kalau memang nggak perlu ya jangan sampai dioperasi. Nah, kemudian tetes mata yang diberikan oleh dokter mata tadi, kalau dari Dr. Errol sendiri sih sebenarnya dia nggak ngomong bahwa di sini tidak terlalu berfungsi ya. Ibaratnya dokter mata biasa nggak ngasih. Cuma mungkin karena sering kita datang ke dokter kalau nggak dikasih obat kan rasanya aneh ya, sehingga dikasih lah. Mungkin kayak pelumas mata atau vitamin mata biasa seperti itu. Nah, tapi pada beberapa dokter kadang dia kasih tetesan atropin namanya. Cuma harus pakai presepan dokter ya, karena itu nanti dia membuat dia punya pupil jadi dilatasi. Sehingga ketika muncul dia cahaya yang terang, dia kayak kita jadi agak kabur. Nah, ketika kabur otomatis floatersnya nggak nampak. Cuman efek sampingnya baca jadi susah, karena nggak bisa fokuskan gitu ya. Nah, jadi tipsnya balik lagi, kalau memang tempatnya terang, kalau memang tahu tadi putih ya kacamata, apa boleh buat kacamata hitam lah, sunglasses. Terus kalau misalnya ngeliat handphone, ngelihat misalnya screen gini ya mungkin change-nya, mungkin slide-nya jadi hitam gitu, jadi dark background ya, karena memang nggak bisa diapa-apain kecuali operasi. Ya kalau misalnya nggak mengganggu banget ya nggak usah diapa-apain. Apakah kejawab ini ya? Berarti ini untuk jangka panjang dibiarkan begitu saja nggak masalah, selama tidak mengganggu aktivitas gitu. Yeah, so floaters, although they cause a bit of disturbance to the vision and they are quite irritating, in reality, floaters by itself don't cause any damage to the eye. We often have to reassure the patients that it's actually harmless. Everyone at some point when they get older will have some kind of floaters. Now, the floaters itself is not the one that actually will harm the eye, but in some patients with floaters, it represents the gel actually shrinking or breaking up into pieces. And when the gel shrinks, in those patients, when the gel shrinks and pulls on the retina with a strong enough force, it can cause a hole. So of all patients with floaters, I would say less than 5 to 10% actually have a retinal tear or a retinal hole. So in those cases, then it needs to be treated, because a retinal hole or retinal tear can lead to detachment. Oke, tapi harus diperhatikan juga ya, memang pada dasarnya untuk floaters itu tidak perlu diapa-apain, jangka panjang nggak ada masalah. Cuma pastikan juga ketika nanti lakukan medical check up rutin, terutama termata, ya nanti kan akan dicek sampai belakang-belakang ya. Kalau misalnya contohnya nanti ternyata floaters itu ternyata merupakan dampak atau misalnya gejala dari penyakit lain lebih berat, misalnya kayak tadi masalah di retina, nah retinanya itu harus diatasi, bukan floatersnya tapi. Ya jadi kalau misalnya udah muncul dan mengganggu nggak apa-apa, lama-lama sekali dicek nggak masalah, tapi ingat itu nggak membahayakan dan tidak mengganggu. Cuman ya kalau mau dicek mata silakan, kalau memang tandanya ada, yang penyakit penyebabnya yang diatasi. Ya, kejawab? Thank you. Oke. Baik, next question dari online from Adinda Ferdiani, 26 years old from Bekasi. The question is, do they have failure of chance in cataract surgery? If yes, what is the factor and how to minimize the failure? Oh, failure. Oh, okay. So it's been said that
the success of cataract surgery is quite dependent on the doctor or the surgeon that's doing the operation. Certainly, all surgeons will aim for good outcomes, but if they are asking a specific question on why the cataract surgery fails, there are a few reasons why it can fail or means the outcome is not so good. I will divide it into the serious outcomes and the outcomes that are not so serious, okay? So for the serious outcomes, those are things like infection, bleeding inside the eye, or retinal detachment, okay? So I would say that all of this put together, the risk is actually quite low, okay? It's less than 0.5%, okay? Now, for the other things that can happen after cataract surgery that's not so serious are things like the degree is not correct, right? And or the eye pressure is high, or there's a bit of inflammation inside the eye. So for inflammation inside the eye or high eye pressure, all this can be treated with medicine. All good eye specialists should be able to treat this after cataract operation. Now, if let's say the degree is not correct, then this is also an issue with the measurement of the eye to decide on the right power of lens to use during the cataract surgery. So before the operation, the doctor and the clinic staff have to make sure that the measurements are all done very precise and very accurate so that we can choose the right lens power to put in to get the best vision outcome. So generally speaking, the cataract surgery is if it's done by an experienced surgeon, you should not run into any of those serious outcomes, okay, like infection or like bleeding inside the eye, okay, or retinal detachment. So it's very important that the surgeon who is doing the cataract operation, although it is considered a minor surgery, surgeon needs to be experienced because when we do surgery, it's not only just managing the simple case, we also need to make sure that we know the A to the Z. That means to say if anything potentially bad could happen, we must prevent it. Oke, jadi tadi pertanyaannya ialah apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya kegagalan dalam ini ya operasi katarak ya, dan biasanya apa-apa saja. Jadi tadi dijelasin Dr. Errol di sini. Kalau misalnya mau dibagi, simpelnya itu dibagi ke dalam dua jenis ini ya komplikasi yang sebenarnya semua operator tuh nggak inginkan. Yang pertama itu yang serius. Serius itu yang pertama ada infeksi. Kemudian kedua terjadi perdarahan, yang ketiga itu apabila terjadi namanya copot ya tadi retinanya. Nah cuma biasanya ini persentasenya di bawah 0,5% dan biasanya pada yang udah memang benar profesional ini jarang banget terjadi, bahkan hampir gak pernah gitu. Nah kemudian untuk yang lainnya itu merupakan komplikasi yang sifatnya agak minor dan biasanya bisa diatasi dengan melakukan benar-benar ini ya pre-operation yang benar-benar oke. Pertama dari mulai pengukuran lensanya, berapa minus yang dipakai, kemudian bagaimana posisi dia derajat diletakkan dengan komputer tadi. Karena seringkali orang setelah katarak mungkin pernah dengar ya, kenapa habis operasi kok kayaknya nggak jelas-jelas banget gitu. Nah itu biasa karena mungkin pemakaian ini dia punya minusnya kurang sesuai. Nah kemudian yang kedua itu ialah tekanan bola matanya ya mungkin meningkat. Nah biasanya dikasih obat-obatan dari dokternya. Kemudian apabila terjadi namanya reaksi inflamasi atau peradangan. Baik, semoga terjawab untuk pertanyaan yang ada di online. Berikutnya yang ada di offline, silahkan Bapak dan Ibu. Kalau masih ada pertanyaan. Oke, selamat siang. Ini saya mau bertanya, kalau misalnya bebedah katarak itu kan dengan penggunaan laser, ada nggak pengobatan selain penggunaan laser itu? Maksudnya secara alternatifnya gitu untuk menyembuhkan katarak. Pertama, yang kedua, kalau misalnya kita sudah ada plus, minus, dan silindris, apakah itu bisa normal kembali? Kalau misalnya bisa normal kembali, itu bagaimana metode untuk supaya matanya bisa normal kembali seperti standar pada umumnya, ya kan? Yang ketiga, bagaimana supaya secara umum kita memelihara kesehatan mata itu menurut pandangan dari seorang dokter mata dan secara keilmuannya dan berdasarkan pengalamannya secara keinternasional. Terima kasih.
So just now there's a three question. The first one is there an alternative treatment for cataract other than surgical treatment? Then the second is if they had a problem with refraction, let's say there's a myopia and other problem, maybe astigmatism, what's the management of that? Then what is the tips for for eye health? The first question, whether there's alternative treatment to prevent cataract or prevent it from becoming worse. Basically, there is this eye drop called Cary Uni, as I mentioned, but there's no evidence that it actually works to prevent cataract or prevent it from getting worse. The best advice we can give is if you go outside in the sun, okay, to use sunglasses and also shield your eyes from the sun. If you're going to the beach, wear a hat, okay? So it's basically UV avoidance. On top of that, if you're smoking, do stop smoking because the smoking can actually make the cataract worse. And of course, with people with medical conditions that like diabetes and control the blood sugar because that will prevent the cataract from becoming more cloudy. And of course, people who need the steroids for any reason, sometimes it's unavoidable. They can't really stop the steroids, right? So no choice, they have to continue their steroids. Okay, so the second question. Okay, so the second question is, can cataract surgery correct the astigmatism, the cylinder, and as well as the myopia as well, right? Yes. So the answer is yes. Using a toric lens implant. So toric lens implant is a premium lens implant. So the premium lens implant will correct, the toric lens will correct the astigmatism. So if you use just a pure standard lens, which is the monofocal, you can correct the myopia, but you will not correct the astigmatism. Okay, so cataract surgery will allow you to that opportunity not only to improve the vision, but also to correct the myopia, the astigmatism. And then for presbyopia, which is the reading vision problem, then you need to use a multifocal lens or an extended depth of focus lens. Okay, tips for eye health. Generally speaking, to keep your eyes healthy, a few things in the diet that you should pay attention to. So things like supplements like omega-3, vitamin D. So these are good for dry eye. For retinal health, we recommend supplements such as lutein and zeaxanthin. So these can be obtained from the pharmacy. In terms of foods, we recommend foods which are generally high in vitamin C, vitamin E, antioxidants. So a lot of green leafy vegetables, capsicum, strawberries. So these are things that will help your eyes, promoting good health for the eyes. Oke, jadi untuk membantu menjawab ya, yang pertama tadi yang di info Dr. Errol tadi, apakah ada alternatif selain tindakan bedah ya untuk katarak? Nah, jawabannya sayangnya sih belum ada untuk saat ini. Ya walaupun ada beberapa dokter yang memberikan, tadi ada Cary Uni ya, yang eye drop. Nah, cuman ada beberapa pencegahan yang tadi sebenarnya udah dijawab juga di pertanyaan sebelumnya ya. Yang pertama ialah pastikan ketika kita berada di tempat yang UV-nya tinggi, misalnya di pantai ya. Jangan lupa pakai kacamata hitam ya, bukan hanya untuk steady tapi untuk jaga mata sebenarnya. Kemudian ya pakai inilah yang topi pantai ya, jadi yang kayak topi petani gitu ya, untuk shield gitu ya. Nah kemudian yang bagi yang merokok ya mungkin ini saatnya udah boleh mulai start berhenti lah ya kalau memang istilahnya nggak mau kena katarak. Nah kemudian yang ada diabetes ya penting kontrol ke dokternya balik. Kalau gulanya tinggi ya jangan bandel ya, jangan tunggu sampai udah kabur ya, itu baru mau dioperasi. Nah kemudian juga pastikan juga kalau yang selama ini mungkin ya, sekarang ini kan banyak orang kena autoimun nih, perlu makan steroid dan sejenisnya. Nah kalau memang ada ya rutin-rutin lah cek mata ya, kalau memang udah ada gejala awal harus cepat diintervensi. Nah kemudian tadi apakah untuk operasi katarak ini bisa membantu nggak masa refraksi tadi? Jawabannya bisa. Kalau misalnya contohnya rabun jauh, rabun dekatnya. Kalau memang contohnya memang tadi kan kita lihat ya, yang lensa keruhnya kan dipecah yang sebelumnya, yang udah keruh disedot dan dipasang lensa yang baru.
Nah, makanya kenapa kalau memang pas mau operasi, ya memang benar katarak di cover oleh asuransi B kita yang dari pemerintah, tapi tahu sendirilah lensa yang dipakai seperti apa kan. Nah, artinya kalau mau lensa yang bagus, ya tentunya harus tadi, lensa yang multifokal, lensa tori, tentunya pakai komputer, bagaimana cara ngukurnya itu penting. Nah, kemudian tadi dibagikan beberapa tips untuk kesehatan mata ya. Otomatis yang pertama kita harus perhatikan apa yang kita makan. Sebisa mungkin makanan kita itu harusnya tinggi daripada ya terutama seperti vitamin C, vitamin E gitu. Misalnya apa? Strawberry salah satunya. Nah, kemudian juga kalau memang pengen makan vitamin nih. Nah, kita orang Indonesia ini hobi ya, bentar-bentar beli suplemen gitu ya. Suplemen mata apa aja? Ya, boleh dicari yang ada omega 3-nya. Kemudian yang ada vitamin D-nya. Kemudian yang ada lutein dan ada zeaxanthin ya. Kemudian juga yang pastinya yang tadi kalau misalnya tempat-tempat UV tinggi jangan lupa proteksi, kurangi paparan daripada UV. Karena kenapa? Efek UV gak langsung saat itu juga, tapi ini terjadi bertahun-tahun ya, jadi harus benar-benar dijaga. Yes, and of course, smoking actually is not good for your eyes. Like makes dry eye worse, makes cataract worse. So should also stop smoking lah. Ya, dan penekanan sekali lagi ya, untuk yang merokok harus berhenti karena itu membuat semua kadar mata jadi nggak bagus. Mulai tadi yang mata kering ya, sampai dengan dari katarak dan semuanya. Baik yang aktif maupun pasif ya, jadi semua bakal kena kalau ada yang smoking seperti itu. Oke. Okay. Thank you, Dr. Errol Chan and Dr. Tanaka. Thank you. Baik, pertanyaan selanjutnya dari online. From Sinta, 50 years old, from Batam. The question is, does people who has minus 900, cylinder 150, and eye plus also, and a little cataract, and also has a little floaters. Is it can be treated, doc? Yes, so if the vision is a problem and she's 50 years old, if the patient is 50 years old and if the cataract is, there's some amount of cataract there, they can actually consider cataract operation because the cataract operation can treat the cataract, can also treat the minus 900, can also treat the cylinder of minus 100 and also the plus for the reading with the multifocal lens so that she'll be able to see far and near with no glasses. The floaters doesn't really affect the surgery or the outcome of surgery. Before surgery, you have floaters. After surgery, you will still have the same amount of floaters. So the surgery will not really treat the floaters. Oke, jadi pertanyaannya tadi di sini ada satu case usia 50 tahun ya, dengan ada mata minus, mata plus, dan mata silindrisnya. Dan ketepatan untuk pasien ini juga dia mengalami sekarang ini udah mulai ada kataraknya. Nah, jadi jawaban Dr. Errol tadi ialah pada case ini ada sebenarnya tindakan yang bisa dilakukan, yaitu tadi ya, yang lensa yang lama itu dipecahin, disedot, dan diganti dengan lensa baru. Tentunya minusnya itu udah diukur, plusnya diukur, dan dengan dia punya ukuran derajat untuk dia punya silindris. Jadi dengan cara seperti ini, dengan tadi berbagai jenis masalah dia terselesaikan dengan satu jenis tindakan. Baik, terjawab ya untuk yang pertanyaan online. Kita buka pertanyaan lagi untuk yang di sesi offline. Silahkan Bapak dan Ibu, kalau masih ada yang ingin bertanya, bisa diskusi. Silahkan, ada lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Oke, next ada pertanyaan dari online. Dari Justika from Palembang, 28 years old. What is the activity or sports not to be done to prevent the retina detachment? Okay, so some of the retina detachment can come about because of sports. Usually it's the kind of sports where there's some kind of impact to the head area or around the eye area. So most common is actually soccer because you hit the ball. And we do see quite a lot of
retinal detachment in young people arising from this kind of head impact accumulated over time. So when the ball actually hits the head, the force is transmitted to the eyeball, and the jelly actually pulls on the retina during that time. And if the pulling is strong enough, or if it happens again and again, it can actually cause a small hole in the retina. And so when there's a hole in the retina, the water can go inside the hole and cause the retina to lift off. So it's like wallpaper coming off the wall. So of course, in soccer, we do need to hit the ball sometimes, but I would recommend, if to be absolutely safe, try not to get any kind of impact to the head during soccer. The other thing that that can cause head impact is MMA. So things like, if there's, in boxing or Thai kickboxing, that kind of thing, and normal boxing also, there's some kind of impact to the head, so that can also increase the risk of retinal tear and retinal detachment. Oke, jadi pertanyaan tadi ditanyakan itu olahraga apa saja yang sebenarnya perlu diperhatikan supaya tidak terjadi namanya retinal detachment. Ya, jawabannya gampang, segala jenis olahraga yang berpotensi menimbulkan dampak atau trauma ke kepala, terutama ke kena bola mata. Misalnya sepak bola, ya, kickboxing, ya. Jadi selama ini kalau bagi mungkin di sini ibu-ibu, cici-cici di sini yang suka kickboxing, Muay Thai, hati-hati ya, jangan terlalu sangar ditumbuk-tumbuk wajahnya, nanti retinal detachment bahaya gitu ya. Nah, terus misalnya ya mungkin sekarang yang lagi ini lagi happening mungkin paddle tenis gitu ya, itu kan bolanya lumayan keras ya. Jadi kalau bisa pas mau main ya jaga safety ya. Terus pokoknya intinya segala jenis trauma benturan yang bisa kena ke daerah mata. Bahkan terhantuk sekalipun kalau cukup kuat membuat gelnya itu force-nya kuat sehingga membuat tadi wallpaper-nya copot, ya dia akan retinal detachment. Ya, dan harus segera ditangani ya. Kalau memang ada, segera langsung ke dokter mata. Kalau memang kalian ada plan yang bisa Singapura, langsung aja kontak dan mungkin langsung bisa lakukan operation di hari yang sama. I'd just like to add also, as a retinal specialist, I do deal with a lot of injuries to the eye from different kinds of sporting activities. So the other kind of sports that also cause injury to the eye and can cause retinal detachment due to impact are ball games. So the smaller the ball, so there are a lot of ball games, but the smaller the ball, the more dangerous the ball is, because the small balls can actually pass the bones of around the eye, and they can actually hit the eyeball. So the bigger balls, like if the soccer ball hits the bone, it will hit the bone and not hit the eyeball. But so the dangerous ones are things like the squash ball, okay, because squash ball also is very hard. Golf ball is very dangerous, can cause a lot of injury once it hits the eyeball. And the other thing is also shuttlecock, the base of the shuttlecock when it hits the eye. So when it impacts the eye, then of course the force is transmitted to the retina and can cause a hole, and that causes a retinal detachment also. Ya, jadi tambahan dari Ero tadi yang seperti tadi ya, semakin kecil impact yang kena ke mata, kayak misalnya di bola-bola kecil ya, misal kayak shuttlecock ya dan sejenisnya itu, kalau kena dia gak kena ke tulang langsung ke mata dari impact, itu malah akan lebih berbahaya. Ya, jadi intinya tetaplah jaga keamanan apapun olahraga dilakukan. Baik, semoga terjawab untuk pertanyaannya yang di online. Selanjutnya kita buka pertanyaan lagi yang di offline. Mungkin terakhir. Silahkan mic-nya. Selamat siang dokter. Hai. Saya dengan Joy. Saya mengucapkan terima kasih untuk seminar ini dan memang karena baru pertama ini. Pertanyaannya, apakah kontak lensa itu berbahaya jika kita masuk buka pada orang yang memang seharusnya memakai lensa? Yang kedua, apakah kontak lensa itu tidak bisakah kita buat sebagai pengganti kacamata selamanya atau bagaimana? Dan jenis kontak lensa yang bagaimana yang dapat kita sesuaikan dengan lensa kacamata yang kita pakai jika kita memang sudah mempunyai gejala sakit mata pada umumnya. Terima kasih. So the question is, if the patient need to use the refractive, let's say the contact lens, if they need to like on off the contact lens for a long period of time, is it dangerous for them for the eye problem? Then if let's say they need to have alternative for the glasses,
So what is the tips that you can give for the contact lens and maybe just now tadi yang terakhir untuk koreksi penyakit mata refraksi ya yang rabun ya. Tidak dokter, dia nggak mau pakai kacamata, malu gitu. Jadi dia pakai kontak lens, padahal matanya sudah sakit. Yes, he wants to wear glasses. Oh, okay. Yeah, so contact lens use is okay, provided the person knows how to take care of the contact lens and also take care of the eyes with the contact lens. So in terms of using the contact lens, I usually recommend maximum about 8 to 10 hours a day lah. But of course, if they use longer time, even more they need to lubricate the eyes. So lubrication of the eyes with the Sustain, Refresh eye drops is important while they are using the contact lens to make sure that the eye is adequately moisturized. And in terms of preventing infection, the person needs to know how to clean the contact lens, store the contact lens. So these are also important things. Of course, if the person uses it for excessively, like some of them wear to sleep, which you should not, or wear it to take a shower, then there will be problems, okay, like higher risk of infection, allergy or irritation to the contact lens. The eyes can become red. But in order to prevent that, then it's important to use the contact lenses appropriately lah. Oke, jadi tadi dari Dr. Errol mengatakan kalau memang orang ini nggak mau pakai kacamata dan apa boleh buat dia harus pakai contact lens, maka pastikan sehari itu tidak lebih dari 8-10 jam. Artinya janganlah dipakai untuk mandi ya ketika tidur atau lagi masak-masakan yang agak panas tuh, hati-hati ya, jangan sampai. Kemudian orangnya harus tipe yang bersih ya. Jadi kalau dia malas pakai kacamata, dia harus lebih rajin jaga higienitas dari mungkin tangannya, dari cara dia menyimpan kontak lensnya, dari cara dia mencucinya gitu ya. Jadi harus dijaga. Kalau nggak nanti jadi infeksi. Ya, tapi kalau misalnya contohnya malas banget semua, nah mungkin dokter maybe nowadays a lot of people do the LASIK and maybe she want to ask about that also. Yeah, so LASIK or using the laser to correct the degree is another one of the options they can do so that they don't have to keep having to put on and off the contact lens, which is very troublesome, and then also there's increased risk for infection, allergy to the contact lens. Oke, jadi satu lagi tipsnya kalau memang males banget dan dia nggak bisa jaga kebersihan kalau kontak lens ya cara terakhir LASIK jadinya. Jadi nggak perlu pakai kacamata, ya nggak perlu pakai kontak lens, ya cuma keluar biaya kan gitu dia. Jadi balik lagi lah ke orangnya. Kejawab? Oke dokter, terima kasih. Thank you. Baik, pertanyaan selanjutnya masih ada Bapak Ibu? Jadi, selamat siang dokter, jadi izin tanya ya. Ini saya kan 20 tahun yang lalu pernah laser mata ya, ada kendala gitu ya dalam itu ya. Jadi yang saya mau tanyakan, jika misalnya mata saya ini kan lagi pakai kacamata ya, ada silinder. Kalau mau dilaser lagi supaya nggak pakai kacamata gitu apa bisa? Yang kedua, kalau misalnya saya udah kena katarak gitu ya, apakah masih boleh dilaser itu kataraknya atau gimana? Atau boleh dilaser 2 kali, 3 kali gitu atau gimana? Atau cuma sekali aja? Itu aja. Terima kasih. Baik, tadi 20 tahun lalu udah pernah LASIK berarti ya? Iya, udah pernah. Okay, so the question is 20 years ago he's already undergone LASIK to correct the eye refraction problem, and now he's already had a cataract, and he asking is there any position for the LASIK or maybe there's another alternative? Okay, so right now if there is a cataract already, then there is no point in doing any LASIK again, because the LASIK will just correct the degree, but it will not treat the lens, because LASIK is the treatment is on the cornea. Cornea is in the front of the eye. It will not treat the problem is with the lens, because the lens has become more cloudy. So LASIK is not an option. The treatment option should be cataract operation. Now, so in terms of the type of lens implant to put in, because he has had LASIK before, I do not recommend multifocal lens because the multifocal lens actually will cause the vision to be not very clear. Now, the only way that after the cataract operation, he's able to see without spectacles is to use an extended range lens or monofocal plus lens.
Okay, so in order to decide which of these options, we need to do some measurements of the eye and do some tests to be able to advise which type of lens would best give good vision without spectacles. After all, if he did LASIK before, I think there is that general sort of desire not to want to wear glasses if possible. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, karena 20 tahun lalu pernah lakukan LASIK, waktu itu kan belum ada kataraknya ya, sekarang sudah ada. Nah, maka sebenarnya sekarang operasi yang dianjurin bukan LASIK lagi, tapi langsung untuk tadi lensanya, langsung diganti lensanya tadi. Nah, cuma tadi Dr. Errol mengatakan karena sudah pernah LASIK, lensanya sudah tidak bisa multifokal, tapi mungkin ada tadi yang kedalaman yang difokuskan, atau mungkin lensa yang tipe lain lagi, yang nggak bisa monofokal atau monofokal plus dia nanti. Ya, karena itu ada sedikit inilah penyesuaian, tentunya harus benar-benar dicek secara detail. Kejawab? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi dari para hadirin semuanya, sesi tanya jawab kita tutup. Dan selanjutnya kita memasuki acara penyerahan sertifikat dan penghargaan sekaligus foto bersama. Mungkin boleh digeser dulu. Jadi penyerahan sertifikat dan penghargaan akan disampaikan atau diberikan oleh CEO Founder Living Well, Ibu Merlin Yuwita. Sekaligus nanti kita foto bersama. Baik, silakan kepada Dr. Sutanto Tanaka. Di atas, Dok. Next, Dr. Errol Chan, please. Yes. Bersama ya. Baik, kami mintakan kepada seluruh hadirin agar maju ke depan, kita foto bersama dengan narasumber pada siang hari ini ya. Silakan Bapak dan Ibu untuk maju ke depan. Silakan Bapak dan Ibu untuk maju ke depan, kita foto bersama sebelum penutupan.
Bagian boleh di belakang ya. Foto dulu. Oke. Oke. 3, 2, 1. Oke, lagi. 3, 2, 1. Boleh gaya bebas sekali, gaya bebas. Bebas gimana gini. Oke. 1, 2, 3. Oke, boleh video ya, Lil? Ah, video ya, lihat. We talk thank you SNI Clinic. Bisa ya Bapak dan Ibu ya? Bilang thank you SNI Clinic. Oke. Oke, udah? Thank you SNI Clinic. Thank you SNI Clinic. Ya. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi akhir kata saya Widya Arianti sebagai host pada siang hari ini dan seluruh genap tim Living Well Care dan juga SNI Clinic mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata, dan jika masih ada yang ingin dikonsultasikan, silakan langsung bersosialisasi dengan dokter atau bisa langsung menghubungi Living Well Care di nomor atau layar yang ada tertera. Jadi akhir kata saya akhiri dengan sedikit pantun ya, karena tadi saya sudah buka dengan pantun. Jika ada kaca yang pecah, jangan simpan di dalam laci. Jika ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Akhir kata, selamat siang, sampai jumpa dan salam sehat.
Baik, silakan Bapak dan Ibu sekalian bisa mengambil untuk makan siang bersama di sebelah ya.